Monggo tafadhol Tat, jam 5.30 tepat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumi yub'atsun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma yanfa'una fi 'ilmina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat di dalam thalabul ilm. Kemarin telah disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelumnya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan orang-orang yang selalu menuntut ilmu, baik itu ketika dia muda ataupun ketika dia tua. Kita ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk menuju surga dengan sebab menuntut ilmu. Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita di Kitab Tauhid. Kemarin kita sudah melewati bab pertama, ya. Di bab pertama itu kemarin kita menjelaskan mengenai kedudukan atau hakikat dari tauhid, bahwasanya hakikat dari tauhid ini melepaskan segala bentuk penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bahwasanya tauhid ini mempunyai kedudukan yang paling vital, yang paling inti di dalam agama Islam. Karenanya tauhid, sebab tauhid inilah para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jelaskan kemarin, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya telah diutus, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul di setiap umat, di setiap zaman, hanya untuk menyerukan wa'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah taghut. Kemarin kita jelaskan bahwasanya taghut ini adalah segala sesuatu yang diagungkan dengan cara disembah, ditaati, dipatuhi, ya, ditakuti, baik itu berupa batu, manusia ataupun syaitan. Inilah yang disebut sebagai taghut. Insyaallah di pagi hari ini kita akan memasuki bab kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Kenapa kita mesti mempelajari tauhid, dan apa sih dosa-dosa yang diampuni ketika kita sudah mengamalkan tauhid ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri, tidak menodai keimanan. Ya, jadi iman ini kata para ulama adalah i'tiqadu fil qalb, keyakinan di dalam hati, wal qawlu bil lisan, yang diucapkan dengan lisan, wal amal bil jawarih, dan ditampakkan dengan perbuatan. Jadi kita bisa mengetahui seseorang itu beriman atau tidak paling mudah kita lihat dalam amalan kesehariannya. Kalau dia sholat, ya, dia suka ke masjid,
kita lihat dia melakukan sholat, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia adalah orang-orang beriman. Ya. Dan kata para ulama, iman ini yankus wa yazid. Iman ini bisa berkurang dan bertambah. Yankus bil ma'siyah wa yazidu bit ta'ah. Berkurang dengan kemaksiatan dan bertambah dengan ketaatan. Nah, inilah keimanan. Jadi orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri atau menodai keimanan mereka dengan kesyirikan, ya, dzul di sini dikatakan, ditafsirkan dengan kemusyrikan atau kesyirikan, ya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka ini orang-orang yang mendapat ketentraman dan orang-orang inilah yang mendapatkan jalan hidayah. Jadi kalau kita memiliki keimanan dan tidak mencampuri dengan masalah kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ketentraman, ya, dan juga wahum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah. Ya, mana sudah dijelaskan, hidayah ini ada dua. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Adapun hidayatul irsyad ini adalah petunjuk, dan setiap orang mendapatkan petunjuk. Kemarin kita sampaikan, ya, waktunya sholat, ada azan, ini semua petunjuk. Kajian pagi kita dengarkan hadis, kita dengarkan perkataannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dengarkan perkataannya Allah Subhanahu Wa Taala, ini petunjuk. Dengar muratal Quran, nah ini petunjuk. Kita tahu hadis yang puasa, keutamaannya begini-begini, dan seterusnya, ini adalah semua petunjuk. Adapun taufik, maka ini adalah kemampuan berjalan di atas petunjuk, yang mana tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada orang yang dengar azan, dia segera bergegas. Ada orang yang dengar azan, nanti dulu, saya masih ada kerjaan. Ada orang yang dengar azan, mungkin keadaan di jalan dan lain sebagainya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan taufik untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat yang sama banyak orang yang lalai terhadap taufik ini. Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang bersaksi, meyakini, mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak benar-benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tiada sekutu baginya. Kita jelaskan tadi bahwa syirik ini disebut sebagai kezaliman. Kezaliman yang sangat besar karena dia menempatkan satu ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak menerimanya. Maka ini satu kezaliman yang sangat besar. Sebagai ilustrasi, ketika kita diberikan sesuatu atau diberikan bantuan oleh manusia, kita akan mengingatnya selalu. Apalagi kalau kita setiap bulan dikasih atau mungkin syahriyah atau gaji tanpa kita berbuat apa-apa, kita akan mengingatnya, oh orang ini Masya Allah baik sekali dengan saya, ya, saya diberikan kemudahan, saya diberikan ini, diberikan itu. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidup, memberikan kita kesehatan, memberikan kita sesuatu yang tanpa kita sadari, yang tanpa kita minta. Maka tentunya ketika kita, kemarin disampaikan oleh Ustaz Syahroni, ketika kita tidak berlaku baik, tidak berakhlak baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, melarang segala melanggar segala bentuk perintahnya, ya, bahkan melakukan dosa terbesar yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah akan ampuni dosanya, maka inilah yang disebut sebagai kesyirikan. Waliyahumbillah. Kita lanjutkan, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi, mengakui, tunduk, mengikuti bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam ini adalah seorang hambanya dan rasulnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam
ini selain seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, beliau juga seorang putusannya Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya. Mohon maaf kemarin saya perlu meralat jawaban dari pertanyaan Pak Agung. Apakah kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat secara bersamaan? Ternyata kalau kita merujuk ke kitab-kitab tarikh, ya, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan nubiya bil iqra wa ursila bil mudaththir. Jadi diutus atau diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini yang sudah terkenal ayat ini. Wa ursila bil mudaththir, dan diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan kita meyakini, ya, kita mengimani bahwanya Isa bin Maryam, ya, Abdullah, adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Isa bin Maryam ini adalah kalimat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala atau yang diciptakan dengan kunnya kepada Maryam, wa ruhun min, ya, dan ruhnya yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya, ya, setiap manusia diciptakan di dalam perut ibunya arba'ina yawma nutfatan, 40 hari di dalam perut ibunya. Maaf, saya harus pindah karena baterai mau habis. Begitu juga dengan, dan kita mengakui bahwasanya Isa ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang diutus. Wal jannatu haqq, dan bahwasanya kita meyakini surga itu benar adanya. Wan naru haqq, dan neraka itu benar adanya. Adkhalallahul jannah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga ala ma kana minal amal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Jadi kalau kita tadi bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan atau tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan tiada sekutu baginya, lalu bersaksi, meyakini, mengikuti, tunduk patuh kepada apa-apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Karena dalam satu kaidah, man abghada syai'an mimma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi fahuwa kafir. Siapa saja yang membenci atau tidak menyukai sesuatu yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, ya, walaupun dia tidak mengerjakannya, hanya membenci saja, membenci syariat-syariat yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci di dalam hati, para ulama mengatakan orang ini bisa menjadi kafir. Waliya'udzubillah. Yang berikutnya, yang ketiga, dan bersaksi bahwasanya Isa, ya, ini adalah Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluh, dan utusannya, dan kalimat yang dilemparkan, ya, kepada Maryam, dan ruh yang ditiupkan kepadanya. Wal jannatu haq, itu benar. Wan naru haq, neraka itu benar. Adkhalallahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga ala ma kana minal amal, bagaimanapun amalannya, bagaimanapun dosanya. Ini 5 hal yang perlu kita ketahui sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Masya Allah, ini menunjukkan bahwa
perbuatan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan di dalam perbuatannya, mengesahkan di dalam nama dan sifatnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, atau yang kita kenal dengan tauhid, wahada yuwahidu, mengesahkan, maka ini akan memasukkan kita ke dalam surga bagaimanapun perbuatan kita di dunia. Inilah salah satu keistimewaan tauhid. Dalam hadis yang lain, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam hadis Itban bin Syariyah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allaha harrama 'alan nari." Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ya, benar-benar diharamkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka man qala, bagi orang-orang yang mengucapkan di sini maksudnya mengilmui, maksudnya mematuhi aturan-aturan yang berlaku, konsekuensi yang berlaku kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yabtaghi bidzalika wajhallah, yang mana dia mengucapkannya dengan ikhlas dan hanya mengharapkan pahala untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah ini dia akan bermakna memberikan pahala yang besar jika kita mempelajari maknanya, jika kita mengetahui maknanya. Karena betapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak memahami maknanya, maka hal ini tidak berarti banyak buat dia. Sebagaimana anak-anak yang mengucapkan la ilaha illallah, atau orang gila yang mengucapkan la ilaha illallah, atau orang mengigau yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini tidak memberikan manfaat buat dia. Kapan dia akan mendatangkan manfaat? Ketika kita mengetahui konsekuensinya. Dan inilah yang terjadi pada dakwahnya para nabi, para rasul. Sebagaimana kita ketahui, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengucapkan satu kalimat saja, la ilaha illallah, yang mana itu bisa menjadikan pembelaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pamannya Rasulullah SAW berbuat baik, tapi masalahnya satu, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikannya orang kafir, kebaikannya orang kafir, sebesar apapun, dia menjadi seorang donatur yang besar, dia banyak membantu kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnatu haba'an mansura, dan kami akan jadikan debu-debu yang berterbangan. Ini kalau kebaikan orang kafir. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini satu kisah yang hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim, ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Qala Musa berkata, ya Rabbi, Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih, ajarkan saya sesuatu yang mana saya bisa mengingatmu dan berdoa kepadamu. Bayangkan, ini kecerdasannya para nabi, berdoa sekaligus berzikir. Gimana caranya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala, apa kata Musa? Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza, semua hambamu ini ngomong seperti ini. Apa istimewanya kalimat ini? Jadi Musa alaihi salatu wassalam ini ingin satu amalan yang berbeda dari para hambanya. Karena Musa alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel, pengen sesuatu yang berbeda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, qala ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'ah, seandainya 7 lapis langit
dan bumi, wa amirahunna, dan penghuninya, afwan, jadi 7 lapis langit yang 7 ini, 7 lapis langit beserta penghuninya, ghairi, selainku. Kita tahu ini dalil yang menunjukkan bahwa langit ini ada 7 lapis. Jadi ada para anbiya, para malaikat di langit sana, ya, sebagian ada jin juga. Wal ardina sab'a, dan bumi yang 7, namun juga menunjukkan bahwa bumi ini ada 7 lapis, fi kiffah, di dalam satu daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffah. Bayangkan Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada 2 timbangan, 2 daun timbangan nanti di yaumil akhir, satu daun timbangan diisi 7 lapis langit beserta isinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu 7 lapis bumi beserta isinya di dalam satu daun timbangan itu. Wala ilaha illallah fi kiffah, dan kalimat la ilaha illallah di satu timbangannya, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat timbangannya kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan kalimat la ilaha illallah, ketika kita mempelajarinya dengan benar, kita mematuhi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah dengan benar, maka bisa menimbulkan pahala yang sedemikian besarnya. Nanti kita akan lihat di hadis berikutnya. Ya. Di hadis berikutnya, di riwayatnya Imam Tirmidzi, ya, menurut Imam Tirmidzi hadis ini hasan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, di dalam hadis Arba'in Nawawi juga ada, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, kalau kau datang kepadaku dengan kesalahan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, lalu kau menemuiku, ya, datang kepadaku dengan tidak berbuat syirik sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfirah, aku pasti akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sejagat raya. Bayangkan kesalahan kita seluas bumi, Pak. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita datang tanpa berbuat syirik, tanpa mempersekutukannya, maka Allah akan datang kepada kita dengan ampunan sebesar bumi pula. Ini menunjukkan kedudukan tauhid yang sangat besar. Dan di dalam bab ini ada beberapa kandungan faedah, ya, yang kita bisa ambil. Tidak semua saya bacakan. Yang pertama, luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai ampunan yang sangat luas. Dalam hadis itu disebutkan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa anna aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian ini selalu bersalah siang dan malam, maka mintalah ampun kepadaku, aku pasti akan mengampunimu. Dan kita tahu ketika kita beristighfar, kita menggunakan nama-nama Allah di dalam memintanya. Kalau kita meminta ampun, ya gunakan nama Allah yang mengandung ampunan. Ya Ghaffar, Ighfirli, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna, dan lain sebagainya. Ya, besarnya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah jelaskan, kalau kita datang dengan dosa sepenuh bumi tanpa berbuat syirik, maka Allah akan datang dengan ampunan sebesar itu pula, ya. Dan tauhid ini juga dapat menghapus dosa. Taib, tidak kita baca semua. Dan terkadang para nabi pun perlu diingatkan akan keistimewaan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana kisahnya Musa alaihi salatu wassalam, ya. Maka kita sebagai manusia akan lebih sering untuk diingatkan kalimat kenamaan, ya, atau pemahaman yang sebenar-benarnya mengenai kalimat la ilaha illallah. Dan bahwasanya kalimat ini jika dimaknai dengan benar, ini timbangannya mengungguli berat timbangan seluruh makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal banyak orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Dan juga tadi sudah jelaskan pernyataan bahwa langit ini ada 7, bumi ini ada 7, ya. Dan Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihi salam ini adalah sama-sama hamba Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan kita
kita tadi sudah sampaikan juga, dia mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran dengan adanya surga dan neraka, karena ada sebagian golongan yang menolak adanya surga dan neraka. Ya, juga mengetahui kebenaran akan adanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini, mengimani bahwasanya nanti di hari kiamat ada timbangan atau mizan, ya, yang mempunyai 2 daun timbangan sebagaimana hadis yang tadi kita sampaikan. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang tadi kami sampaikan. Kaum jahiliyah zaman dulu itu kan juga percaya adanya Allah, dan dia juga sebenarnya beribadah kepada Allah juga pada suatu saat-saat tertentu. Kesesatan mereka ada di mana, Tad? Taib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi dan rasul yang diutus sebelumnya, mereka betul ketika sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran, ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, menghidupkan, mematikan, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna daripada Rabb, ya, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razik, ya. Adapun ketika mereka beribadah, mereka menyertakan pendamping-pendamping. Makanya kita lihat ada Lata, Manat, Uzza, Hubbal, yang mana mereka sebelumnya adalah orang-orang soleh. Dan salah satu hal yang menyebabkan kesyirikan terjadi di muka bumi ini adalah ghulu atau berlebihan terhadap orang soleh. Dan orang soleh ini disembah setelah mereka mati, ya. Ya, sebagai contoh saja, kita tahu bahwasanya di dalam agama Buddha ada namanya Siddhartha Gautama. Ketika dia hidup, apakah dia disembah? Dia tidak disembah. Kapan disembahnya? Ketika dia mati. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ketika dia hidup, apakah disembah? Ini tidak disembah. Kapan disembahnya? Dimintai pertolongannya ketika dia sudah meninggal. Dan inilah yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam. Ya, makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan ketika menaklukkan kota Mekah ada 360 berhala. Dan setiap berhala ini milik kaum masing-masing. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu an untuk menghancurkan satu berhala di satu kaum, ya, ternyata berhala ini ada penunggunya. Jadi ketika kita menyerahkan bentuk ibadah, penghambaan, ketakutan, permintaan, kecemasan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut kesyirikan. Dan kesalahan yang terjadi pada orang-orang terdahulu, ini mereka menyertakan, menganggap ada makhluk lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai hubungan nasab dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kesalahannya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya. Jadi semua yang ada selain Allah ini adalah makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, termasuk para malaikat, ya, para jin, atau mungkin sesuatu yang dikeramatkan, yang kita khawatir. Ini masalahnya kita khawatir terhadap makhluk, bukan khawatir terhadap sang Khaliq. Inilah makna dari la ilaha illallah. Insyaallah seperti itu, Pak. Salah satu yang harus dipahami tentang tauhid adalah ketakutan. Nah, kita ingin tahu perbedaan takut kita kepada Allah dan takut kita kepada misalnya harimau. Baik. Khauf, para ulama itu mendefinisikan atau membagi, ya, ada khauf tabi'i
Ya, ada takut yang secara naluri, takut terhadap singa, takut terhadap hewan buas, ular, ya, takut kepada sesuatu yang kita tidak tahu, api misalnya, ya. Ini khauf tabi'i ya. Ada khauf yang memang kita diperintahkan. Nah, ini pentingnya kita belajar. Khauf syar'i ya, jadi takut sesuai dengan syar'i. Takutnya ya takut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak orang akhirnya salah kaprah dalam memahami hal seperti ini. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hal-hal yang bisa menodai keimanan kita. Ya, ini takut, ya, takut yang mana itu bisa membahayakan diri kita. Kita kalau melewati satu jalan yang mana di sana mungkin banyak durinya atau banyak lubangnya, kita akan berhati-hati jalan agar kita tidak terperosok. Ya, dan inilah yang disebut sebagai apa? Yang lebih mudah ini ketakwaan. Maka selalu kita dengar para khotib ini apa? Ittaqullah haitsuma kunta, ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Takutlah kepada Allah dimanapun kau berada. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihat, mengawasi, mendengar, ya. Bahkan ada yang apa? Kita yakini bahwa ada yang mencatat idz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang apa, ketika kita berucap, bergerak, ini selalu ada yang mencatat, ya. Dan ini ketakutan yang benar itu adalah ketakutan secara syar'i. Artinya takut yang tadi tidak diharamkan, takut tabi'i ya. Ya. Dan memang setiap kita punya punya insting naluriah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, takut terhadap sesuatu yang membahayakan dia. Ketika rasa takut ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menyebabkan kesyirikan. Takut nanti ada apa, kalau enggak melakukan hal seperti ini nanti akan ada bala, enggak melakukan seperti ini nanti akan ada bencana. Nah, ini enggak boleh takut-takutan seperti ini. Nah, Pak. Kalau ketakutan kita terhadap semacam virus corona itu seperti apa? Ini kan takut sesuatu yang normal, Pak. Ini makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau takutnya sampai menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang, misalnya kalau kamu tidak nyembelih ini, atau kalau kamu tidak melakukan hal seperti ini, tidak membuat sesajian begini, maka kamu akan dihampiri oleh virus corona. Virus corona ini akan menjangkiti. Nah, ini tidak boleh. Tentunya kita melakukan tindakan-tindakan preventif, baik itu yang disarankan oleh pemerintah maupun oleh orang yang ahli di dalam bidang ini, dalam hal ini para dokter, ya. Selebihnya kita tawakal. Nah, kita lihat ada khilaf di antara para ulama mengenai virus corona ini. Ada yang mengatakan salah satu yang uzur untuk kita tidak datang ke masjid karena perasaan takut. Nah, tapi ada juga ulama yang mengatakan ya virus itu menular dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah melakukan preventif. Mencuci tangan, pakai masker, membersihkan diri selalu, jaga jarak, sebagaimana yang kita lakukan selama ini. Selebihnya tawakal ala Allah, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita berada di pertengahan. Jangan merasa nggak takut, keluar nggak pakai masker, terus nyentuh orang, berbicara dekat-dekat, tidak melakukan social distancing dan lain sebagainya. Ah, ini konyol namanya. Kayak gitu. Karena kita bukan ahlinya di bidang itu, maka kita ikuti ahlinya. Ya, dalam hal ini kita tanya dokter yang berkompeten di dalamnya, atau mungkin sudah ada arahan-arahan dari pemerintah.
ataupun mungkin dari ulama, dari MUI dan segala macam. Seperti itu, Pak. Monggo yang lainnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Monggo, Mas. Tuan, ini kan beberapa peserta yang ikut, ada yang baru aja join, Ustadz. Nggih. Diringkas ulang, Ustadz. Mungkin ada yang mau ditanyakan, cuman karena sudah masuk sesi tanya jawab, akhirnya materinya terlewat. Baik. Materi yang sekarang atau yang sebelumnya? yang hari ini, Ustadz, yang pagi. Baik. Yang pagi ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita membahas mengenai keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Kita tadi membacakan dalil-dalil, ya. Dan salah satu dalil yang paling penting yang mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan Rasul sallallahu alaihi salatu wassalam, qala Allah taala, ya ibn Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, seandainya kau datang kepadaku dengan kesalahan, dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani, dan kau menemuiku, mendatangiku, la tusyriku bi syai'an, tanpa berbuat syirik, tanpa mempersekutukanku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar dosa yang kau bawa. Maka syarat agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa kita sebesar apapun, selama kita tidak melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membawa ampunan sebesar itu pula. Nah, inilah keistimewaan tauhid, ya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali bagi kita untuk memahami, mengkaji, mengamalkan permasalahan tauhid ini sehingga kita tidak terjerumus ke dalamnya. Ya, bagaimana kisahnya ada seorang masuk surga karena lalat dan ada orang yang masuk neraka karena lalat. Nanti kita akan bahas juga kepercayaan atau keyakinan yang kayak kemarin kita jelaskan, kenapa sih mata kita berkedut, apakah tandanya seperti ini, kenapa saya kejatuhan cicak, apakah nanti mau begini, tangan saya bergerak, oh saya mau dapat apa gitu. Nah, ini keyakinan seperti ini bagaimana hukumnya di dalam Islam. Karena masih banyak orang-orang yang belum memahami permasalahan-permasalahan ini. Kalau dakwahnya para Rasul sallallahu alaihi wasallam saja terfokus, ya, diutus hanya karena masalah kesyirikan, ini artinya sesuatu yang sangat penting. Dan ini yang akan, insya Allah kita akan pelajari sampai beberapa hari ke depan. Ya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syirik ini dosa yang sangat besar, yang mana kalau kita tidak bertaubat darinya sebelum meninggal, faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Kalau kita tidak bertaubat dari perbuatan syirik, Allah akan haramkan surga bagi kita. Wa li'udzubillah. Jadi para nabi dulu itu, para rasul dulu itu diusir oleh kaumnya bukan karena mereka jenggotan, bukan karena mereka cingkrangan, bukan karena mereka pakai jubah, bukan. Ya, karena mereka memerangi kesyirikan, keyakinan yang sudah mengakar menjadi budaya di kalangan bangsa Arab ketika itu. Jadi kalau mau pergi harus meminta kepada ilah atau sembahan yang ini. Kalau mau nikah harus sembahan yang ini. Kalau mau bertani harus sembahan yang ini. Bahkan beberapa, mungkin sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu, saya pernah mendengar ketika
kalau masuk kuliah di Madinah, kalau orang yang mandul, waliyahudzubillah, atau mungkin belum punya jodoh, mereka akan mendatangi pohon kurma. Jadi ada satu pohon kurma, nah mereka akan meminta di sana, ya, meminta diberikan jodoh, meminta diberikan keturunan. Ya, ada satu pohon kurma itu, sampai akhirnya pohon kurma itu ditebang. Ya. Nanti kita akan juga kisahkan bagaimana Zatu Anwat dan lain sebagainya. Jadi apa yang akan kita bahas beberapa hari ke depan dan hari ini adalah permasalahan kesyirikan, permasalahan tauhid. Ya, tadi dijelaskan dosa-dosa yang diampuni karena kita mengamalkan tauhid. Nah, ya, makasih Ustadz. baik. Mau nanya sekarang Ustadz, yang ini kan soal syirik ya Ustadz. Kalau soal syirik besar kan jelas terlihat bagi kita. Nah, yang kadangkala agak susah itu syirik yang ringan. Cuman mau kecil atau ringan atau besar, tetap aja bisa menggelincirkan kita ke musyrikan kan Ustadz. Nah, kiat-kiatnya apa Ustadz? Nah, dan seandainya kalau itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Baik. Kiat-kiat yang pertama, kita thalabul ilm, artinya menuntut ilmu, agar kita bisa tahu mana kesyirikan, mana yang bukan, mana jalan-jalan yang menuju kepadanya. Kalau itu sudah terjadi, ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Yaghfiru dzunuba jami'an, mengampuni semua jenis dosa. Kapan? Selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Maka lihat bagaimana kisahnya Fir'aun. Begitu jahatnya. Apa sih kejahatan dia yang paling besar itu apa sih? Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Wa anna rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Ini kejahatan yang paling besar. Dia juga menyembelih manusia dan lain sebagainya. Lihat, dengan kejahatan sebesar ini ketika tenggelam di Laut Merah, ini dalam satu asar, ya, Jibril ini memasukkan tanah atau pasir ke dalam mulut Fir'aun ketika sudah mau di akhir hidupnya. Kenapa? Karena takut dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah akan ampuni dia. Ini saking besarnya makna atau kalimat dari la ilaha illallah. Jadi kiat pertama thalabul ilm, menuntut ilmu, memahami, mengamalkan. Yang kedua berdoa. Ini yang tidak boleh dilewatkan. Selalu berdoa. Makanya salah satu doa yang paling sering diucapkan Rasulullah SAW apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Minta ditetapkan di atas agama ini. Bayangkan Rasulullah SAW, kita tahu orang maksum, ya, orang yang sudah terhindar dari dosa, diampuni dosanya di masa lalu dan yang akan datang. Orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang paling mulia, dengan ibadah yang kita tahu kalau sholat sampai bengkak-bengkak kakinya, baiknya Rasulullah SAW kepada umatnya, ya, pengasihnya dan lain sebagainya. Ini masih takut hatinya tergelincir dari kebenaran. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari bergelimang dosa, tidak pernah terlepas dari yang namanya zina, zina mata, zina lisan, zina tangan, ya, dan lain sebagainya. Maka kita lebih pantas untuk banyak berdoa dan beristighfar. Rasulullah SAW itu dalam sehari ada yang mengatakan 100 kali istighfar, 70 kali dan lain sebagainya. Maka kita sebagai umatnya lebih pantas untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kiranya bisa kami sampaikan. Ya, insyaallah kita akan lanjut di kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Peserta hari ini 12 orang ya, alhamdulillah.